Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai proyeksi dua buah garis. Pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang, kalian telah mempelajari bahwa jika diketahui dua buah garis, misalkan garis itu adalah garis L dan juga garis M, maka akan ada 3 buah kemungkinan dari dua buah garis tersebut. Yang pertama, garis L sejajar dengan garis M. Yang kedua, garis L berpotongan dengan garis M. Yang ketiga, garis L bersilangan dengan garis M. Nah, pada geometri lukis, kita akan menjawab bagaimana cara kita menggambar proyeksi dari kedudukan garis L dan juga garis M, baik dia sejajar, berpotongan, dan juga bersilangan. Dan apa syarat suatu proyeksi memenuhi ketiga kedudukan tersebut. Kita mulai dengan kedudukan yang pertama, yaitu jika dua buah garis sejajar. Nah, maka pendirian 2A, pendirian di sini sama seperti teorema, ya. Isinya adalah apabila dua buah garis L dan M sejajar, maka proyeksinya, yaitu proyeksi L, yaitu L1, proyeksi M, yaitu M1, maka L1 akan sejajar dengan M1, dan L2 akan sejajar dengan M2. Nah, pendirian ini akan terlihat ya di gambar nanti. Nah, bagaimana buktinya? Buktinya kita bisa membuktikan dalam gambar uang, di mana kita mulai dengan diketahui yaitu adalah dua buah garis, yaitu garis L dan M yang sejajar. Maka kita gambarkan garis M dan garis L sejajar. Nah, untuk membuktikan bahwa proyeksi dari garis M dan garis L ini dia saling sejajar, maka kita proyeksikan garis ini terhadap bidang V1. Nah, maka kita ketahui jika titik-titik M ini diproyeksikan ke V1 akan membentuk suatu bidang ya. Misalkan kita namakan bidangnya adalah bidang W. Begitu juga dengan garis L. Ketika kita proyeksikan titik-titik yang ada pada L ini terhadap bidang V1 ya, maka akan menghasilkan suatu bidang ya. Misalkan kita namakan bidang ini adalah bidang U. Nah, apa yang telah kita pelajari di geometri adalah jika dua buah bidang ya atau bidang dia melalui garis yang sejajar, maka bidang W dan bidang U ini adalah dua buah bidang yang saling sejajar. Nah, jika dua buah bidang yang saling sejajar dipotong oleh suatu bidang ya yang sama, yaitu di sini bidang V1, maka perpotongan antara bidang W dengan V1 dan perpotongan antara bidang U dengan V1 akan sejajar. Sehingga jika perpotongan W dengan V1 adalah M1 dan perpotongan antara L dengan perpotongan antara U dengan bidang V1 adalah L1, maka M1 dengan L1 akan sejajar. Sehingga terbukti jika dua garis L dan M sejajar, maka proyeksi L1 sejajar dengan M1. Nah, cara yang sama kita gunakan untuk membuktikan bahwa M2 sejajar dengan L2 atau sebaliknya L2 sejajar dengan M2. Cara yang sama yaitu kita proyeksikan titik-titik pada garis M ke bidang V2. Akan terbentuk suatu bidang ya. Yang mana bidang ini akan memotong bidang V2, membentuk suatu garis yaitu M2. Begitu juga dengan L, kita buat proyeksi titik-titiknya, akan terbentuk suatu bidang
yang mana bidang ini juga memotong V2 di suatu garis yang kita namakan L2. Ya, tadi sama seperti bidang W dan bidang U, karena bidang ini ya yang memuat garis M, lalu bidang biru ini memuat garis L, dia memuat garis yang sejajar, maka perpotongan antara bidang yang warna orange dengan bidang yang warna biru dipotong dengan bidang V2 akan menghasilkan garis potong yang sejajar. Sehingga terbukti M2 dengan L2 itu sejajar. Atau kalau kita gambarkan dalam gambar proyeksi adalah seperti gambar di sebelah kanan. Jika kita menggambar proyeksi dua buah garis yang diketahui sejajar, maka bisa kita buat antara M1 dengan L1-nya akan sejajar, lalu antara M2 dengan L2-nya juga sejajar. Kemudian, kemungkinan yang kedua dari kedudukan dua buah garis adalah dua buah garis saling berpotongan. Pendirian yang terkait dengan kedudukan ini adalah yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika dua buah garis berpotongan, maka garis akan berpotongan pada suatu titik, ya, pada satu titik tertentu. Nah, kita misalkan nama titik potong dari dua buah garis itu adalah titik P. Maka kita akan memiliki proyeksi dari titik P itu yaitu P1 dan juga P2. Nah, maka jika dua buah garis itu berpotongan, ya, maka kedudukan dari P1 itu dia sama dengan titik potong antara garis L1 dengan M1. Sedangkan proyeksi titik potong P2 itu sama dengan titik potong antara garis L2 dengan M2. Dan ada tambahan P1 dan P2 atau garis yang menghubungkan titik P1 dengan P2 itu syaratnya harus tegak lurus dengan sumbu X. Jadi jika tiga buah ini memenuhi, maka dikatakan dua buah garis yang kita gambar itu adalah dua buah garis yang berpotongan. Nah, kita buktikan dalam gambar ruang, berarti yang pertama diketahui garis dua buah garis yang saling berpotongan, misalnya garis M dan juga garis L. Berpotongan pada suatu titik, yaitu titik P. Kita akan buktikan apakah memang P1 itu adalah titik potong dari L1 dan M1, dan P2 adalah titik potong dari L2 dan M2, dan P1, garis P1 dan P2, garis yang menghubungkan P1 dengan P2 itu tegak lurus dengan sumbu X. Berarti setelah kita menentukan garisnya, garis sembarang yang berpotongan di P, kita cari proyeksi dari masing-masing garis. Kita cari M1, lalu kita cari M2. Seperti yang ditunjukkan gambar. Kemudian kita cari L1, yaitu proyeksi L terhadap V1. Dan kita cari L2, yaitu proyeksi garis L terhadap bidang V2. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini, antara L1 dengan M1 berpotongan di satu titik di sini, dan antara L2 dengan M2 juga berpotongan di satu titik, yaitu di sini. Kita letakkan P1, ya, lalu kita letakkan P2. Nah, maka bisa kita lihat di sini bahwa P1 dan P2 itu adalah proyeksi dari titik P, ya, di mana titik P-nya berada pada ruang 1. Artinya nanti antara P1 dan P2 ini akan sejajar. Atau akan lebih jelas kita lihat pada proyeksinya. Kita gambar M1, lalu M2, lalu kita gambar L1, ya, karena kita tahu M dan L berpotongan, berarti harusnya M1 dan L1 kita gambar berpotongan. Nah, lalu bagaimana cara kita menggambar L2-nya? Nah, menggambar L2-nya yang tidak boleh sembarangan. Kita harus memastikan bahwa nanti antara titik di sini, ya, itu harus merupakan satu buah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga kita bisa buat garis bantu proyeksi kiri kanan dari L1. Lalu kita letakkan dulu titik P1, ya.
Karena tadi P1 dan P2 tegak lurus sumbu X, nah maka yang harus kita lakukan adalah buat dulu garis yang menghubungkan antara P1 dengan P2, di mana si P2 itu harus berada pada garis M2. Nah, maka si garis L yang merupakan garis yang memotong M, itu haruslah garis yang melalui titik P2. Nah, itulah L2. Nah, jadi L2-nya keluarnya setelah P2-nya ditentukan. Agar apa? Tadi agar menjamin P1 dengan P2 itu adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga terjamin bahwa gambar proyeksi kita ini adalah gambar proyeksi yang menunjukkan dua buah garis yang saling berpotongan. Yang mana garisnya adalah garis L dan juga garis M. Nah, kenapa jadi syarat ini sangat ditekankan pada garis yang berpotongan? Karena nanti ini yang akan membedakan antara kedudukan dua buah garis yang berpotongan dengan bersilangan. Nah, kita lanjutkan ke kemungkinan yang ketiga, yaitu dua buah garis bersilangan. Pendirian 2C adalah apabila dua buah garis L dan M bersilangan, maka proyeksi L1 dan M1 dari dua buah garis itu sembarang, demikian pula L2 dan M2. Nah, akan tetapi, di sini ada syarat tambahan, titik potong L1 dengan M1 dan titik potong L2 dengan garis M2 tidak terletak di satu garis yang tegak lurus sumbu X. Nah, ini yang berlawanan dengan pendirian pada dua buah garis yang berpotongan. Jadi harus ini syaratnya, bersilangan tidak terletak di satu garis yang tegak lurus sumbu X. Nah, langsung saja di sini dicontohkan ya. Kita buktikan dengan kita gambarkan suatu proyeksi menunjukkan dua buah garis yang bersilangan. Pertama, kita buat dulu misalnya garis L1, lalu kita buat L2. Sembarang. Kemudian kita buat M1 ya, memotong dengan L1 karena bersilangan ya. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa M1 dan L1 berpotongan di titik ini. Nah, maka untuk kita menggambar M2, itu tidak boleh kita menggambarnya nanti membuat antara M2 dan L2 itu berpotongan tepat di atas ini. Tidak boleh jika kita ingin menggambar bahwa garis M dan L itu bersilangan. Maka kita buat saja M2-nya di luar, yang mana titiknya ini harus dipastikan berselisihan ya antara titik yang di sini antara L1 dengan M1 dengan L2 dan M2. Sehingga kalau kita letakkan titiknya di situ, misalnya kita namakan S1 dan antara L2 dengan M2 kita namakan S2, maka kita lihat bahwa antara S1 ya dengan S2 itu dia S1 dan S2 tidak terletak pada satu garis. Nah, sehingga gambar ini menunjukkan bahwa gambar ini merupakan gambar proyeksi dari dua buah garis yang saling bersilangan. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai kedudukan dua buah garis lurus ya, dalam hal menggambar proyeksinya. Jadi kalau sejajar berarti tadi proyeksi-proyeksinya saling sejajar. Kalau berpotongan berarti ada titik potong dan antara P1 dengan P2-nya dalam satu garis. Sedangkan bersilangan berarti antara titik potong L1 dengan M1 dan L2 dengan M2 itu harus tidak berada pada satu garis. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan ke forum diskusi.